Karena pada pagi hari ini kami boleh diberikan anugerah oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau berbicara kepada kami supaya kami mengenal Engkau. Dan kami boleh hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Pakailah hamba yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepada saya diberikan satu tema semangat kebangkitannya yang diambil dari Injil Lukas pasal 24. Dan kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa baca di depan mungkin tidak terlampau besar ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung
yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks firman Tuhan yang kita baca, kira-kira dibagi di dalam beberapa bagian. Yang pertama itu ayat 13 sampai ayat 24. Tentang murid-murid yang ada dalam kondisi konflik. Ya. Istilah konflik itu merujuk kepada sebuah kondisi di mana mereka mengalami trouble ya. Sangat kompleks, tidak sesederhana kalau kita dengar, oh ada kerusuhan di sini misalnya begitu. Yang bagian kedua itu ayat 25 sampai 30 tentang siapakah Kristus dan bagaimana karakter Yesus itu dinyatakan kepada mereka. Bagian ketiga pas ayat 31 sampai 32 murid-murid itu mengenal Yesus. Ayat 33 dan sampai 35 berisikan kembali dengan semangat kebangkitan ke Yerusalem dengan harapan baru. Mari kita lihat dulu bagian yang pertama. Tidak begitu jelas karena pada hari kebangkitan ini bagian sebelumnya mencatat bagaimana kubur itu kosong. Dan kemudian disebutkan di sini Kleopas dan salah satu orang ini keluar dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Emmaus ini adalah kemungkinan besar adalah kampung dari dua orang ini. Entah kenapa mereka kemudian tidak disebutkan alasan yang lain berkumpul di Yerusalem. Yang dua orang ini jalan ke kampung. Dua orang murid ini tidak mengerti. Mereka mengalami kebingungan. Ada konflik dalam kehidupan mereka. Dan dari situlah mereka mulai dan kemudian mereka pergi ke Emmaus. Kira-kira 11 kilometer atau lebih lah ya, hampir 11 kilometer 300 meter kira-kira segitu. Kalau jalan saya hitung-hitung kira-kira antara 2,5 jam sampai 3 jam berjalan kaki. Kalau sendiri, tapi karena ini bertiga, ada kemungkinan lebih lama dari itu. Kenapa lebih lama?
Karena Yesus dicatat dalam ayat yang kita baca tadi, Yesus menjelaskan tentang dirinya pada waktu dia mulai memperkenalkan dari mana? Dari kitab Musa dan segala kitab Nabi. Coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi kalau mau jelaskan kitab ini, cerita ini, harusnya khotbahnya nggak bisa 40 menit. Lama. Tapi tidak mungkin bukan, saya khotbah sampai 3 jam. Jadi ini bukan cerita pendek. Menarik bahwa mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengan fakta kondisi yang mereka baru alami. Dengan kondisi yang baru dilewatkan. Karena bagi mereka tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal bagi mereka. Bukan cuma tentang fakta harapan mereka hilang. Kondisi yang brutal dalam peristiwa penyaliban Yesus. Karena yang digambarkan oleh Mel Gibson dalam film The Passion of the Christ itu. Itulah gambaran film yang paling mendekati peristiwa asli. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat cerita aslinya ya kira-kira mendekati itulah. Jadi pupus semua harapan orang-orang Israel tentang Mesias yang mereka nantikan. Kemudian cerita sana cerita sini, kubur kosong ada malaikat. Mereka berada dalam kebingungan dan mereka tidak mengerti. Sehingga kemungkinan besar dalam kebingungan mereka dari 2 orang ini, mereka begitu kecewa karena Yesus yang mereka harapkan itu mati dibunuh. Mereka meninggalkan Yerusalem, mereka tidak bertahan dengan harapan apapun bahwa sesuatu yang mengubah dunia telah terjadi. Mereka tidak tahu bahwa perubahan sudah dimulai pada waktu Yesus bangkit. Tapi mereka tidak tahu. Ada satu film yang saya nonton, saya tidak ingat judulnya. Tentang perbudakan. Ada sekelompok orang kulit hitam yang diperbudak di satu daerah di Amerika. Dan mereka tidak pernah dikasih berita dalam baik itu bentuk radio atau apapun, bahwa ternyata sudah ada undang-undang yang mengesahkan pembebasan dan menghapuskan perbudakan. Satu waktu di dalam siksaan yang berat, dia lari menerobos hutan. Akhirnya tembus satu jalan, ada orang yang rela menyelamatkan dia. Waktu dia sampai di kota, kemudian dia lihat surat kabar. Ternyata sudah sekian tahun lalu perbudakan itu telah dihapuskan. Nah, murid-murid ini mereka tidak menyadari. Sebaliknya mereka pulang. Kita juga sudah jadi Kristen lama. Dan tidak tahu berapa puluh tahun kita datang ke gereja ini. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa sebenarnya sudah ada perubahan yang Tuhan sudah mulai. Tapi hidup kita tidak pernah berubah. Menariknya bahwa Yesus datang mendekati mereka dan berbicara kepada mereka. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, muka sedih, ya muka marah juga. Dalam tampak kesedihan mereka, bahwa mereka sangat memukul mereka dengan perkataan itu. Mereka memiliki harapan untuk Yesus ini dan harapan mereka telah hancur.
Meskipun mereka telah mendengar kubur kosong, mereka tidak siap untuk percaya bahwa ini bisa berarti bahwa Yesus telah hidup kembali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan baca baik-baik, pada waktu prajurit yang terkapar itu pada waktu malaikat turun, ketika mereka siuman itu kan mereka lari, betul ya? Lari. Kemudian mereka melaporkan bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Kemudian para imam itu sebenarnya mereka percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tapi Yesus tidak pergi kepada mereka kan. Nah, teks itu kita kurang perhatikan. Ada orang yang tahu Yesus bangkit. Tapi apakah menyadari siapakah Yesus? Itu satu hal yang lain. Nah, orang ini tidak percaya dan Yesus datang kepada mereka. Yesus datang kepada siapa? Yesus datang kepada orang yang pesimistis, orang yang skeptis, orang yang ragu-ragu. Bukankah kita juga seringkali bilang kita percaya kepada Tuhan? Apa bukti kita percaya kepada Tuhan? Jangan-jangan kita termasuk orang yang pesimis, skeptis, ragu-ragu. Bagian kedua, karakter Yesus dinyatakan. Hal yang aneh terjadi dalam cerita ini adalah kedua pria itu tidak memahami Yesus dan apa yang terjadi padanya. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus sendiri muncul dan menjelaskan berbagai hal kepada mereka. Dalam ayat 25 sampai 27 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, bagian inilah menjelaskan kepada kita bahwa berarti cerita ini panjang sebenarnya. Bukan pendek, bukan singkat. Ada dua hal dalam peristiwa dalam penampakan Yesus kepada dua orang di Emmaus ini. Yang pertama itu adalah Yesus menjelaskan tentang dirinya dari kitab Perjanjian Lama, dan yang kedua bahwa dia menutup bagian ini dengan sebuah perjamuan kudus. Jadi dua hal. Kita mungkin bertanya, kenapa Yesus nggak tunjukkan aja asli dirinya, kan begitu ya? Apa enggak bisa? Kita juga kadang-kadang begitu, oh Tuhan tunjukkan kuasamu Tuhan. Jawab sekarang kalau engkau memang maha kuasa. Kita itu hampir mirip-mirip 11-12. Dengan orang Farisi, ahli Taurat, coba turunkan dirimu dari, selamatkan dirimu dari salib itu. Mungkin kalau kita yang ada dua orang itu adalah, kita akan bilang, Yesus nampakkan diri kayak dari tadi supaya jelas. Nah, kita kan seringkali begitu.
Jelaskan aja, to the point, tunjukkan jadi dirimu. Tapi tidak Bapak Ibu. Yesus menjelaskan dari awal. Jadi ini kalau ada orang yang bikin film tentang dua orang ini saja, ini film bisa panjang lagi. Bisa jadi Yesus berbicara tentang, karena Yesus mengutip dari kitab Musa. Nah, kira-kira dari mana? Kan begitu. Yesus bisa berbicara tentang bagaimana Allah berbicara kepada Abraham. Abraham, persembahkanlah anakmu. Dan Abraham mulai membawa Ishak itu ke Bukit Moria. Dan Yesus mulai berbicara. Demikian juga Bapa di surga membawa anaknya ke bukit yang sama untuk dikorbankan. Banyak sekali cerita yang bisa muncul di sana. Kenapa banyak orang tidak bisa mengenal Yesus? Satu, ya karena tidak pernah baca Alkitab. Dua, tidak pernah tuntas baca Alkitab. Tiga, baca Alkitabnya pilih-pilih. Yang disukai saja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setia baca Alkitab, satu tahun mungkin 2 kali selesai. Satu waktu ada satu orang ibu, dia dapatlah nomor saya. Saya layani satu gereja di Desa Sugiwaras, Bojonegoro. Dia dapat nomor saya. Kemudian saya tanya, Ibu masih baca Alkitab? Ya jarang-jarang. Bu, saya kirim Ibu ya, link YouTube ya. Ibu baca di situ, Ibu dengar. Saya kirimlah link YouTube. Jadi saya kirim link YouTube kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 50. Besok langsung dia hubungi. Kak Yansen. Kan orang Jawa kan panggil saya kakak. Kak Yansen, tolong kirim kitab-kitab selanjutnya. Saya pikir lebih cepat dia dari saya ya. Kita juga sudah dibagikan buku renungan tapi kita enggak baca. Bahkan kalau yang punya HP sudah dapat gratis cukup dengan kuota internet saja, bukan di sini. Santapan harian. Bahkan kalau gereja tidak beli buku renungan itu saja ya. Di sini sudah ada. Tidak bayar. Kecuali Bapak Ibu mau kasih persembahan ke PPA. Renungan harian. Ada lagi Charles Spurgeon. Ada macam-macam. Bahkan di sini ada tafsiran. Mungkin juga bahwa Yesus menjelaskan tentang kemenangan Daud terhadap Goliat. Demikian juga dengan Yesus yang telah mengalahkan musuh terbesar yaitu maut. Jadi seluruh Alkitab kalau kita baca, seluruh Alkitab itu berbicara tentang Kristus. Dari mulai kitab Musa, kitab raja-raja, kitab puisi. Semuanya membicarakan tentang Yesus. Dan apa yang Yesus katakan kepada mereka di sana? Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh.
Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yesus di sini dia katakan, hai kamu bodoh, ini bukan kasar ya Bapak Ibu. Ini sebuah teguran yang keras, kenapa? Karena kebodohan itu semacam sebuah semacam sudah memerintah kita sehingga kita tidak begitu mengerti. Ada orang baca Alkitab tapi tidak mengerti. Sudah tidak mengerti, tidak juga ingin tahu Tuhan apa ini maksudnya. Bapak Ibu, para teolog bahkan ada yang PhD, sewaktu-waktu mereka juga menyadari ada yang mereka tidak tahu. Petrus sendiri bilang surat Paulus itu sulit dimengerti. Tapi tidak berarti tidak ada jalan untuk tidak bisa mengerti. Jalannya adalah kita datang kepada Tuhan. Ini sekedar informasi aja kepada Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tahu ya. Jadi dalam kitab Ibrani ini ada akronim Tanak ya. Ini Tanak. Dibagi dalam kitab orang Ibrani dibagi dalam 3 bagian. Torabim, Nebiim, Ketubim. Torabim itu maksudnya kitab-kitab Musa. Baru kitab Nebiim itu kitab para nabi. Ketubim itu tulisan-tulisan. Sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Dan Yesus mau tegur kita. Agar kita jangan mau diperintah oleh kebodohan. Agar kita jangan mau dipimpin oleh ketidaktahuan. Dan menariknya, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Nah ini menarik Bapak Ibu ya. Ia berbuat seolah-olah. Kenapa sih Yesus berbuat seolah-olah? Apakah Yesus pura-pura? Ada pesan penting di sini. Yesus mau lihat apakah kita menginginkannya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke sini, ini undangan pendeta. Ini undangan gereja Bapak Ibu datang ke sini. Siapakah yang melayani Bapak Ibu? Apakah ini undangan ini adalah undangan Musa? Bukan ya. Dalam peristiwa ini Yesus berbuat seolah-olah. Nampaknya pada waktu Yesus bicara tentang dirinya yang tercatat dalam kitab Musa, kitab para nabi, nampaknya nanti di bagian-bagian akhir murid-murid itu katakan, bukankah kita tadi hati kita di jalan berkobar-kobar? Jadi orang yang mendengar firman itu ada suatu kobaran yang mulai terbakar dalam hatinya. Yang mendorong mereka, kemudian mereka bilang begini. Tetapi mereka mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Sekarang saya mau tanya lagi. Apakah sekarang mereka mengundang Yesus? Apakah mereka mengundang Yesus? Nanti di peristiwa terakhir siapa yang jamu makan? Ayo. Siapa yang jamu makan? Yang jamu makan perjamuan siapa?
Jadi siapa yang undang siapa nih kan begitu. Bapak Ibu, datang ke gereja ini dijamu makan. Dijamu dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau ada suami tidak ke gereja ini, katakan sama dia. Kamu tidak mau diundang sama Yesus datang ke rumahnya. Ada istri yang tidak mau datang. Apapun itu urusannya. Termasuk urusan perut hari ini. Katakan sama dia. Apakah engkau mau menghina undangan raja di raja? Tapi Yesus itu selalu atau sewaktu-waktu dia berjalan seolah-olah mau pergi. Dia lagi tunggu. Kita undang apa enggak? Padahal kan dua orang ini pulang kampung kan. Undang ke rumahnya kan. Tapi pada rumah mana ada Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu undang orang. Ya, undang tamu. Ada tamu di rumah kita tiba-tiba. Dia yang siapkan makan. Itu tamu macam apa? Kan kalau Pak Filemon undang kita, tiba-tiba saya yang gantian siapkan ambil dari lemari ya. Pak Filemon makan ini kan itu jadi, wah apalagi kita masyarakat timur kan. Wah itu sesuatu yang, kok bisa begini? Saya kalau jadi tamu kalau enggak disuruh duduk saya juga enggak berani duduk. Kalau ketok pintu, makanya ini sudah 2-3 kali nih, ya pulanglah. Sudah dibuka pintu kalau enggak disuruh masuk, kita enggak masuk. Kalau suruh masuk kita pasti buka sepatu juga. Sudah masuk di dalam, kita pasti tunggu. Mari Pak duduk Pak, baru kita duduk. Nah itu kan tamu yang baik. Yesus bayangkan. Dia malah kemudian mulai buat jamuan. Luar biasa. Jadi orang yang tidak mengundang Yesus menjadi tuan di dalam rumah, di dalam seluruh kehidupannya. Orang itu dia tidak tahu dia sedang kehilangan harta terbesar dalam hidupnya. Sewaktu-waktu Yesus seolah-olah. Jadi kalau kita bergumulan berat, kita berdoa terus, terus berdoa, jangan berhenti. Waktu saya pergumulan keuangan, saya berdoa terus. Terakhir saya berdoanya begini. Tuhan, Engkau tidak jawab doaku. Sampai kapanpun Engkau tetap Allahku. Saya punya uang atau tidak? Engkau adalah Allah yang perkasa, yang maha kuasa. Iman memang harus sampai pada satu kata, tidak, sekalipun. Seperti Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, waktu Yesus di atas kayu salib dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ada pertanyaan yang sulit di sana. Bapa di surga menoleh. Tapi
Tapi peristiwa itu memberikan gambaran bahwa Yesus, Putra Allah yang kudus, tetap taat setia sampai akhir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak? Bagian yang ketiga, murid-murid mengenal Yesus. Murid-murid yang mengenal Yesus ini, mereka mengerti apa yang Yesus jelaskan. Mata mereka tadinya terhalang. Ada sesuatu yang menghalangi mereka, mungkin saja pengalaman traumatis. Ada juga yang nafsirkan, oh murid itu nggak kenal Yesus katanya, karena lagi berjalan ke barat. Matahari sedang terbit jadi agak silau, itu ada yang bilang begitu. Tapi saya sih enggak yakin itu gitu ya. Ada juga yang tafsirkan bahwa mereka tidak mengenal Yesus karena ada perubahan. Kemungkinan bisa benar bahwa Yesus dari tubuh yang fana menjadi tubuh kemuliaan kan. Dan ketika mereka sedang makan dengan Yesus, dia mengambil roti dan memberkati dan memecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan mata mereka terbuka. Ketika mereka mengenal Yesus, mereka melihat dan percaya, mereka berhenti bingung. Mereka kemudian memahami alur cerita yang Yesus katakan dari awal itu tadi. Ada orang tidak bisa ngerti dia hubungan, kenapa cerita itu begitu, kenapa jadi begini. Memang dalam hidup kita itu seperti puzzle itu ya. Kita tidak ngerti kan. Nanti setelah disambung-sambung baru dapat gambaran utuh. Benar. Tapi kemudian mereka memahami alur cerita. Mereka mengenali Yesus. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kita mungkin bertanya, kenapa enggak tinggal aja ya? Kira-kira kan begitu, tinggal aja kayak lebih lama supaya kita masih ngobrol lama, kan begitu. Tapi ternyata enggak. Setelah mereka mengenal Yesus, Yesus lenyap. Siapa dia? Dia bukan seperti yang kita genggam. Dalam teologi kemakmuran mengajarkan begini. Apa yang kamu suka? Tumpangi tangan saja. Jadi lewat mobil mewah, tumpangi tangan. Ini punya saya Tuhan. Jadi memperlakukan Tuhan itu seperti itu. Tuhan sudah di sini, pasti semua saya punya. Karena Tuhan pun bisa saya genggam, berarti semua itu saya bisa miliki. Tapi tidak. Yesus lenyap. Kenapa? Dan apa maksudnya? Ada maksud daripada Yesus. Kenapa dia kemudian lenyap? Bagian terakhir, Yesus lenyap dimaksudkan
agar mereka kembali ke Yerusalem. Kalau tadi mereka keluar dari Yerusalem, sekarang mereka harus kembali ke Yerusalem. Nanti di bagian akhir daripada Matius 28, pergilah beritakan Injil mulai dari Yerusalem dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan rotinya. Hasilnya bahwa mereka ada kekuatan, ada semangat yang baru. Semangat kebangkitan. Ada semangat yang dahsyat yang datangnya dari Allah. Kita mungkin punya banyak masalah. Realitas perang yang terjadi di Eropa sekarang mempengaruhi seluruh dunia. Yang punya bisnis juga mengalami gangguan. Ada kondisi kemiskinan, kekerasan, kondisi ekonomi. Ada kondisi juga kekerasan dalam rumah tangga. Ada pembunuhan, ada kejahatan. Banyak sekali. Tapi itu tidak bisa menghentikan, membuat mata kita buta atau menjadikan kita bodoh untuk tidak memandang kepada Yesus. Waktu Yesus bangkit itu ada dikatakan apa? Matius 28 ayat 3 dan 4, malaikat turun. Ada satu lukisan saya lihat, lukisannya bagus. Hanya kasih gambaran kakinya doang yang muncul di situ. Kaki malaikat yang muncul, prajurit itu semua pada pingsan atau seperti mati. Saya pikir pelukis itu sangat bagus dia melukiskan hanya kaki malaikat saja. Apa itu maksudnya? Kenapa ada gambar itu? Ada satu pesan yang paling penting di situ dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus yang bangkit, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat. Dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi. Dan yang di bawah bumi. Dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba, segala puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau mengakhiri khotbah pada pagi hari ini dengan satu pujian. Nanti dibantu juga oleh singers tadi. Bapak Ibu mau ikut bernyanyi? Silakan.